Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 4 yang sangat saya cintai. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali pada pertemuan pertama, pada pembelajaran pertama di tahun ajaran baru tahun 2022. Anak-anakku yang sangat saya cintai, bagaimana kabar kalian? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu dengan membaca doa sebagaimana yang telah kita laksanakan sebelum-sebelumnya, yaitu dengan membaca doa Rabbi zidni ilma, kemudian nanti ditambah dengan tawasul pada Rasulullah SAW. Silakan Ketua Kelas Ahmad Fadilah Kudusi untuk memimpin doa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Walaupun tujuan pembelajaran kita fokuskan kepada 4 tujuan. Yang pertama, setelah membaca teks keberagaman budaya, anak-anakku mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Yang kedua, anak-anakku mampu untuk menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Perhatikan buku tema yang anak-anakku pegang. Dalam buku tema itu, tolong diperhatikan, di situ ada pertanyaan, pakaian adat dari manakah ini? Itu dari Provinsi Bali. Apakah rumah adat Bali? Rumah adat Bali yaitu Gapura Candi Bentang. Kemudian, apakah makanan khas Bali? Makanan khas Bali yaitu ayam betutu, bendu, serombotan, dan lain-lain. Anak-anakku kelas 4 yang saya sayangi, hari ini kita akan belajar tentang budaya Indonesia. Perhatikan gambar yang ada di buku kalian. Nah, dari gambar itu anak-anak bisa memperhatikan anak-anak berasal dari suku apa? Ada yang berasal dari, mungkin ada yang berasal dari suku Bali, suku Jawa, suku Minang, atau yang lainnya. Coba komunikasikan, tanyakan kepada orang tua kalian. Indonesia adalah negara yang terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keragaman tersebut adalah merupakan suatu anugerah atau nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib mensyukurinya. Di manakah kita dapat
menemukan keberagaman budaya itu? Mungkin ada yang bisa menjawab. Oh, ternyata belum ada ya. Mari kita pelajari bersama. Keragaman budaya itu dapat kalian temukan, dapat kalian lihat pada acara pawai budaya atau dalam pelaksanaan 17 Agustusan atau kegiatan karnaval hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, mari kita baca. Ayo Fadil, ayo Ahmad, dan yang lain mungkin ada yang bisa menjawab? Belum ada ya? Ayo mari kita belajar bersama. Perhatikan materi yang ada pada buku kalian. Bapak akan membacakan dan adik-adik memperhatikan dengan cermat. Paragraf adalah bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau satu tema yang dalam rekam tulis ditandai oleh barisan pertama yang menjorok ke dalam atau spasi yang lebih. Setiap bacaan terdiri atas beberapa paragraf, dan setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok atau kalimat pokok yang didukung oleh gagasan pendukung, dengan kata lain kalimat penjelas. Nah, apakah yang dimaksud dengan gagasan pokok dan pendukung? Gagasan pokok atau kalimat pokok adalah ide utama atau kalimat utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Ini bisa berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan kalimat pendukung atau kalimat penjelas yaitu uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Kemudian letak gagasan pokok. Letak gagasan pokok itu bisa di awal, bisa di akhir, atau bisa kedua-duanya, di awal dan di akhir. Nah, kalau kalimat utamanya berada di awal kalimat, maka di situ disebut deduktif, dengan istilah deduktif. Sedangkan jika kalimat utama atau kalimat pokok itu berada di akhir kalimat, maka kalimat itu, paragraf itu disebut paragraf induktif. Nah, sekarang mari kita belajar cara untuk menentukan gagasan pokok. Yang pertama yaitu membaca paragraf dengan cermat. Kemudian membaca kalimat demi kalimat sehingga gagasan pokok paragraf dapat kita temukan. Coba cermati, perhatikan pada paragraf yang pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, perhatikan dan cermati kalimat paragraf ini. Ternyata kalimat pokok atau kalimat utama pada paragraf pertama itu terdapat pada kalimat
yang pertama. Sehingga paragraf ini disebut dengan paragraf deduktif. Nah, untuk selanjutnya, untuk melatih pemahaman adik-adik, coba sekarang tentukan masing-masing dari 4 paragraf yang ada pada buku adik-adik semua. Ayo coba dikerjakan. Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini karena jamnya sudah kurang 10 menit, ini sudah bel pulang. Mari kita mengulang kembali pembahasan yang telah kita bahas tadi sebagai bentuk refleksi atau supaya bisa diingat kembali pelajaran yang telah kita pelajari. Yang pertama, bahwa Indonesia itu adalah termasuk dalam kalimat inti atau kalimat pokok. Nah, anak-anakku semua, karena saatnya sudah waktunya pulang, mari kita tutup pelajaran ini dengan bacaan doa wal asri yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas Ahmad Fadilah, silakan teman-temannya dipimpin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa menambah pengetahuan kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.